Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Akademik TV, alhamdulillah kita ketemu kembali pada acara Islamic Live, di mana seperti biasanya untuk kali ini kita kembali bertemu dengan penulis buku 40 Kaidah Fiqhiyah for Parenting. Penulisnya seperti biasa yang sudah selalu menemani kita pada pertemuan sebelum ini, yaitu Ustadz Misbahul Munir. Kita sapa Ustadz Misbahul Munir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Pak Ustadz tentang kaidah fikih yang 40 itu for parenting, sebagaimana yang sudah kita lakukan pada pertemuan terdahulu. Baik, hari ini kita akan membahas 3 kaidah fikih for parenting yang sudah disiapkan oleh Pak Ustadz Misbah. Seperti biasa akan tampil di slide monitor Anda masing-masing untuk bisa melihat slide yang sudah disiapkan oleh Pak Ustadz. Untuk yang pertama, menghemat waktu, kita langsung saja. Kaidah yang akan kita bahas, yang sudah disiapkan oleh Pak Ustadz Misbah untuk pertemuan kita pada sesi ini adalah mengenai pilihan dan konsekuensinya. Bunyi kaidahnya, ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Artinya adalah kerelaan terhadap sesuatu sama dengan kerelaan terhadap hal-hal yang lahir darinya. Kerelaan terhadap sesuatu sama dengan kerelaan terhadap hal-hal yang lahir darinya. Baik. Kita langsung saja kepada Pak Ustadz Misbah untuk menjelaskan makna dan aplikasi dalam parenting dari kaidah ini. Silakan Pak Ustadz Misbah. Baik, terima kasih Ustadz Sofyan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Kerelaan terhadap sesuatu itu sama dengan kerelaan terhadap hal-hal yang lahir darinya. Nah, di antara contoh implementasinya adalah ketika kita pergi ke dokter untuk diobati karena suatu penyakit, maka kita di situ ridho atau rela untuk diobati oleh dokter yang kita datangi itu. Betul. Dan itu berarti kita juga harus rela dengan akibat-akibat yang barangkali akibat negatif dari pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Nah, karena itu ketika seseorang melakukan tindakan operasi, biasanya diberikan surat perjanjian untuk menegaskan kerelaan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkannya. Ya. Nah, implementasi kaidah ini dalam parenting adalah ridho terhadap jenis kelamin apapun dari anak yang diberikan Allah kepada kita. Salah satu dari kaidah ini. Ini menjadi satu persoalan yang muncul dari dahulu sampai sekarang. Ya, zaman jahiliyah sebelum Islam itu orang tua merasa kurang beruntung jika dikaruniai anak perempuan. Sehingga bahkan salah satu tindakan biadab mereka adalah seperti diterangkan dalam Al-Quran, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bahkan ada yang melakukan seperti itu. Ya. Apa yang dilakukan orang tua sekarang yang negatif tentunya juga bisa dikatakan sebagai mengubur anak perempuan hidup-hidup, meskipun tidak secara harfiah dan fisik, tapi kelahirannya itu anak perempuan itu sudah tidak dianggap lagi. Artinya kepentingannya dikesampingkan. Jadi ketika ada anak laki-laki dengan anak perempuan, maka anak perempuan seolah-olah tidak dijadikan harapan, seolah-olah dikubur dalam mimpinya, dari mimpinya. Tidak ada mimpi-mimpi yang dia hidupkan untuk anak perempuannya. Ini masih sering banyak terjadi di antara
orang tua pada zaman sekarang. Mhm. Padahal kenyataannya Islam sangat memuliakan perempuan. Mhm. Bahkan setidaknya ada 3 sayyidatu ahlil jannah Mhm. yang berasal dari perempuan, Mhm. yaitu Sayyidah Aisyah, Mhm. kemudian Sayyidah Fatimah, Mhm. kemudian Maryam, Mhm. ibundanya Isa. Mhm. Nah, ketiga ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Bahkan dikatakan sebagai Sayyidatu Ahlil Jannah, ya kan? Mhm. Junjungan ahli surga di antara kaum perempuan. Mhm. Termasuk konsekuensi atau penerapan dari kaidah ini adalah mengajarkan anak untuk memilih teman, ya kan? Iya, iya. Teman itu tidak ada yang sempurna, orang dewasa tidak ada yang sempurna, apalagi anak yang masih kecil tidak ada yang sempurna. Mhm. Mhm. Ada hal-hal yang bisa kita terima atau harus kita terima sebagai konsekuensinya untuk menghindarkan sesuatu yang tidak bisa kita terima. Misalnya Mhm. memilih anak itu ya asal tidak sampai merusak agama, tidak Mhm. merusak suku, tidak merusak Mhm. kehormatan, maka hal-hal yang di luar itu harus diterima sebagai konsekuensinya. Inilah yang harus diajarkan kepada anak untuk menerima konsekuensi-konsekuensi tersebut. Karena Mhm. tidak ada sesuatu yang sempurna, bahkan orang tua sendiri, maka Mhm. perlu diajari untuk menerima ketidaksempurnaan dari Mhm. teman-teman yang akan dipilihnya. Iya, iya, iya. Kira-kira Baik. begitu. Ini menarik ini pemirsa Islamic Life. Eh, Apalagi kalau kita kaitkan dengan jodoh ini. Itu masalah banyak. Pertama, orang tua yang kekeh menjodohkan anak dengan pilihan orang tuanya. Yang kedua, si anak yang kekeh dengan pasangan yang dia pilih sendiri, yang orang tua tidak suka. Itu masalah yang sering terjadi di kita itu, pemilihannya. Kalau satu-satu kita bahas nih Pak Ustadz. Orang tua lah misalnya sekarang. Dia orang tua, bahkan itu kadang-kadang ada ikatan-ikatan tradisi atau budaya yang kadang-kadang dalam suatu suku itu ada yang sudah anak masih kecil itu udah dijodoh-jodohkan gitu loh. Dan dalam satu budaya atau dalam satu suku itu kalau udah sejak kecil dijodohkan lalu besarnya tidak jadi, itu aib keluarga kadang-kadang seperti itu. Nah, untuk orang tua yang menjodohkan anaknya ini bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Ini yang satu dulu ini, bagaimana? Jadi orang tua menjodohkan anaknya ya? Ya, orang tua memaksakan untuk menikah dengan anak dengan jodoh yang dipilihkan oleh orang tua, padahal anak nggak mau, gitu. Bagaimana? Ya, baik. Perlu komunikasi. Artinya kalau memang yang dipilihkan orang tuanya itu lebih baik, maka tinggal bagaimana orang tua mengomunikasikan, ya kan? Karena tidak semua keinginan atau pikiran orang tua itu bisa dikomunikasikan. Tetapi terkadang juga orang tua tidak tahu masalah yang dihadapi anak itu sendiri. Ya, sehingga ketika dialog itu orang tua baru tahu, oh ternyata anak saya sifatnya ada yang tidak saya ketahui dan apa yang dikatakan oleh anak saya itu benar. Jadi keberkahan dari musyawarah itu seharusnya menghasilkan pilihan yang terbaik. Ya kan? Adapun ketika orang tua tetap memaksakan diri, maka di sini berlaku hukum fikih. Ya kan? Apa itu? Akad itu tidak boleh diwakilkan manakala orang tuanya, pelaku akad itu sendiri tidak menghendaki. Nah, ini dalam tidak juga, ya kan? Jadi perwakilan itu tidak bisa, suatu perbuatan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Manakala atau akad tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan akad. Nah, di situ kaidahnya. Ya. Kan?
Maka di situ ini artinya kalau sudah buntu ya berlaku hukum fikih. Kalau belum ini ada masih di tenggang rasa, berarti masih ada hukum musyawarah. Artinya fikihnya fikih musyawarah. Kalau yang itu tadi fikihnya fikih akad. Nah, itu kalau udah fikih akad itu berarti ar-ridho bisai ini bagi si anak itu ya, si anak harus ridho terhadap pilihan yang ada berarti mereka ya. Iya betul. Artinya begini, terkadang anak itu harus merasakan akibat dari perbuatannya, tetapi bukan melalui hukuman. Beda ya. Anak itu harus menerima atau merasakan akibat dari perbuatan buruknya. Mungkin barangkali dalam hal ini mencari jodoh gitu ya, memilih jodohnya. Tetapi bukan karena akibat itu bukan berupa hukuman dari orang tuanya, tetapi adalah akibat langsung dari perbuatannya itu. Ya. Ini kan salah satu kaidah yang ditemukan atau pandangan pendidikan Barat sebenarnya, tetapi sesuai dengan kaidah Islam. Jadi ketika anak diberikan hukuman bukan karena maksudnya merasakan akibatnya karena hukuman, bukan karena akibat perbuatan. Maka sebenarnya anak itu sedang belajar untuk dialihkan perhatiannya dari isu yang utama. Iya kan? Dia mengalami satu masalah, kemudian dihukum, ya kan? Pada saat dihukum itulah sebenarnya dia sedang ditarik dari satu masalah yang sedang dihadapi, yang sebenarnya harus dirasakan akibatnya, atau dia tanggung sendiri, atau dia pikir solusinya, untuk dihadapkan kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Dan tanpa dia sadari gitu ya? Dia sadari, sehingga justru anak bukan memikirkan fokus bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, tetapi justru sibuk dengan perasaan jengkelnya, bahkan di situ akan timbul dendam kepada orang tuanya. Jadi itu salah satu dampak efek buruk dari hukuman seperti itu. Nanti pada kaidah selanjutnya akan akan dijelaskan perbedaan antara memaksa dengan menekan pemaksaan dan penekanan. Penekanan dan paksaan gitu ya? Ya, di situ ada bedanya. Oke. Jadi, maksud saya begini kesimpulannya, kalau memang anak itu memaksakan, ya sudah, artinya kita tidak perlu menjatuhkan hukuman, dan dia akan merasakan akibat dari pilihannya, seandainya pilihannya itu adalah pilihan yang pilihan. Oke. Baik. Kadang-kadang kan kalau sekarang tuh anak-anak nih masih tentang jodoh itu. Anak-anak kan kalau sekarang tidak mau diatur tentang jodoh itu. Ketika dia dipaksa dijodohkan nggak mau, saya kan sudah besar, sudah bisa memilih sendiri, sudah bisa ini ya gitu. Itu yang dihadapi oleh orang tua itu, Pak. Iya. Kita berhadapan dengan itu kadang gitu kan. Ya, saya tidak ingin memutlakkan mana yang benar, mana yang salah ya. Tapi begini, kadang-kadang orang tua juga tidak, maksudnya dia membawa cara kerangka berpikir yang berlaku pada zamannya untuk diterapkan pada anaknya sekarang. Ya kan, barangkali model pilihan atau bayangan perempuan ideal menurut orang tuanya itu seperti ini. Sedangkan itu barangkali udah nggak zaman lagi di anaknya kan gitu kan. Ruang lingkup pergaulannya. Saya kira orang tua mencarikan jodoh yang bisa mengerti selera anak, artinya perkembangan pergaulannya, kemudian cara pandang dia tentang jodoh yang ideal itu seperti apa. Orang tua bisa masuk ke alam pikiran anak seperti itu, insya Allah tidak ada masalah itu. Asal pilihannya memang kan banyak juga. Ada di pilihan orang tua. Iya. Ini kalau kita tarik ke dalam pembahasan itu sebenarnya memang ada pembahasan khusus lah itu ya tentang fikih nikah dan sejenisnya. Tapi saya ingin tarik kembali kepada pembahasan kita terutama tentang kaidah ini, pemirsa sekalian, bahwa memang
dari kaidah ini orang tua dan anak harus belajar untuk mempertanggungjawabkan atau belajar untuk bertanggung jawab terhadap segala apa yang dia pilih dan konsekuensi yang timbul dari pilihan itu. Begitu Pak Ustadz ya? Betul. Ya bagaimana orang tua ketika mengarahkan kepada anaknya untuk melakukan sesuatu, orang tua sudah siap terhadap konsekuensi yang akan timbul, baik konsekuensi yang baik ataupun konsekuensi yang negatif dari situ. Dan juga ketika kita mengarahkan anak terhadap sesuatu, kita juga harus jelaskan kepada anak bahwa ketika you memilih ini, maka konsekuensi negatifnya ini, konsekuensi positifnya ini, gitu, Pak Ustadz ya. Seperti memilih sekolah lah kadang-kadang gitu ya. Mau sekolah yang mana, ini pesantren kah, atau yang berasrama kah, atau sekolah negeri kah, atau sekolah swasta kah, itu konsekuensi itu yang bisa diwujudkan dalam musyawarah di keluarga. Iya. Ya, jadi terbuka musyawarah di situ. Sehingga melatih juga ini bagi anak-anak kita untuk belajar bermusyawarah sebelum menentukan suatu pilihan, gitu Pak Ustadz ya? Iya betul. Ya, oke, baik. Lanjut ke kaidah yang kedua tentang ini tentang dialog dua arah ini. Kayaknya masih ada kaitannya dengan kaidah yang barusan kita bahas. Dialog dua arah bunyi kaidahnya ittihadul mujib wal qabil mamnu. Nah, jadi ittihadul mujib wal qabil, kesamaan pihak yang melakukan ijab dan qabul, mamnu itu tertolak. Nah, ini maksudnya bagaimana nih Pak Ustadz dari kaidah ini? Iya. Setiap akad itu kan mensyaratkan di antara rukunnya adalah ijab dan qabul. Ya, pelaku ijab dan pelaku qabul adalah dua individu yang berbeda. Ya, ketika suatu akad, kemudian di dalamnya ijab dan qabul dilakukan oleh satu orang, maka akad tersebut tidak. Nah, di antara contoh fikihnya adalah misalnya akad nikah. Ya, jadi tidak boleh yang melakukan ijab dan qabul satu orang. Iya. Ya kan? Misalnya yang melakukan ijab orang tua, wali. Kemudian yang qabul kan seharusnya pengantin laki-laki. Tapi di waktu itu nggak boleh. Saya nikahkan diri saya untuk ini dengan atas nama saya sendiri, gitu kan. Kemudian misalnya transaksi untuk orang misalnya wali dari anak yatim tidak boleh mentransaksikan harta anak yatim kepada dirinya sendiri. Ya kan? Saya jual harta anak yatim ini yang saya wakili kepada diri saya. Karena di situ ada pertimbangan kepentingan yang dihilangkan. Bisa jadi akad itu adalah akad yang sifatnya muhabah atau berpihak pada diri wali itu. Seperti itu. Jadi maksudnya implementasi kaidah ini adalah ketika melakukan atau sedang memutuskan sesuatu, anak itu sebagai pihak yang independen dari orang tuanya. Ya, jadi di sini pendapat-pendapatnya pun harus didengarkan sebagai pihak yang independen. Yang diriwayatkan adalah Samurah bin Jundub. Jadi begini, Rasulullah itu setiap tahunnya melakukan inspeksi kepada anak-anak Ansor untuk memilih siapa di antara mereka yang sudah pantas untuk digabungkan atau dimasukkan ke dalam kelompok mujahid. Samurah ini adalah anak yatim. Kemudian Rasulullah pada suatu hari melakukan inspeksi dan tidak memasukkannya ke dalam kelompok mujahid, tapi
memasukkan Samurah ke dalam kelompok anak-anak yang belum balik. Kemudian Samurah ini berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau memasukkan kepadaku sebagai anak-anak, padahal seandainya aku bisa bergelut atau diberi kesempatan untuk bergulat dengan anak yang engkau masukkan ke dalam kelompok mujahid, maka aku bisa mengalahkannya. Dan Nabi bersabda, kalau begitu bergedulah dengan anak itu. Akhirnya Samurah bergulat dengan anak itu dan bisa mengalahkannya. Artinya di sini ada akad yang dilakukan sendiri, meskipun di sini walinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja Rasulullah, kamu artinya akad atau keputusan kamu untuk masuk itu bisa saya yang menentukan, karena Rasulullah adalah waliul mukminin. An-nabiyyu aula bil mu'minin min azwajihi ummahatuhum. Tetapi Rasulullah telah memberikan kesempatan untuk menentukannya, sehingga setelah melakukan semacam barter atau pertunjukan, maka Samurah diloloskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Iya. Karena gimana? Di antara kaidah yang berkaitan dengan masalah ini adalah orang tua itu sering mematahkan atau mengesampingkan atau meniadakan perasaan anak. Ya, jadi anak itu seolah-olah diajar bahwa kamu itu nggak punya perasaan. Jadi contohnya begini. Anak sudah tidur siang, tetapi begitu bangun mau diajak pergi untuk suatu kebutuhan, anak malah bilang, Bu, saya capek, Pak, saya lagi capek, gitu kan. Orang tua atau ketika orang tua memaksa anaknya untuk memakai baju hangat, katakanlah seperti itu, karena orang tua merasa dingin, ya, sedangkan anak merasa panas. Tetapi perasaan anak itu dikesampingkan, kamu nggak merasa panas, kamu pakai ini sweater, udaranya dingin. Padahal anak yang dirasakan itu berbeda dari yang dirasakan oleh orang tua. Atau bahkan yang paling ekstrim barangkali ketika kita sering mendengar anak tidak suka kepada neneknya. Kalau sudah ada perkataan seperti ini, orang tua sama sekali sudah tidak bisa mentolerir bahwa ini perasaan tidak boleh dikatakan, artinya ini adalah sesuatu yang besar, tidak boleh dibicarakan di hadapan banyak orang, padahal itu merupakan perasaan yang barangkali ada penyebabnya. Nah, penyangkalan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap perasaan anak ini akan membingungkan anak dan membuatnya marah. Selain itu, dengan pernyataan ini sebenarnya orang tua itu sudah memaksa anak untuk tidak percaya pada perasaan dirinya, melainkan harus mengikuti perasaan orang tuanya. Dan itu merupakan sesuatu yang melanggar kaidah ini. Baik. Iya. Jadi ya itu. Silakan. Adalah mendengarkan ungkapan perasaan anak dengan penuh perhatian. Yang kemudian menunjukkan pengakuan bahwa perasaan mereka itu menunjukkan pengakuan terhadap perasaan mereka dengan kalimat-kalimat yang tepat. Dan berikan keinginan mereka untuk berangan-angan seandainya dia dalam kondisi ini pengennya seperti apa. Ini berfungsi ketika anak sedang menghadapi masalah, bahwa seringkali orang tua memberikan jawaban-jawaban seperti jawaban psikologis, jawaban yang sifatnya filosofis atau nasihat, padahal sebenarnya ketika anak mengungkapkan perasaannya itu, satu-satunya yang perlu dilakukan orang tua adalah mendengarkan ungkapan perasaan anak itu sendiri. Terkadang anak-anak itu sekedar ingin curhat aja, sudah gitu ya. Tidak butuh yang lain. Yang penting orang tua itu mau mendengarkan curhatnya saja, anak-anak itu udah merasa bahagia gitu kan ya. Yang terkadang di kita orang tua ketika anak bercurhat, kita balik malah menceramahi sana.
atau dinafikan perasaan itu. Itu. Inilah pentingnya pada kaidah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua, pemirsa Islamic Life, bahwa inilah pentingnya dialog dan menempatkan diri kita sebagai seorang orang tua yang pada satu waktu bisa menjadi pendengar yang baik, pada waktu yang dibutuhkan bisa menjadi teman bermain yang baik, pada waktu yang diperlukan lainnya bisa menjadi seorang cikgu atau guru yang baik, sehingga peran kita itu disesuaikan dengan kebutuhan si anak, gitu Pak Ustadz ya. Ya, betul. Ya, sehingga tidak peran kita itu tidak seperti raja yang maunya kita, tidak mementingkan maunya anak, bahkan seperti yang tadi Pak Ustadz berkali-kali ucapkan, menafikan keinginan dan pemikiran si anak tadi. Nah, ini menarik sekali. Dari kaidah ini kita banyak belajar. Ittihadul mujib wal qabil mamnu, kesamaan pihak yang melakukan ijab dan qabul itu tertolak, tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada dialog dua arah. Peran orang tua di dalam hal ini untuk selalu menyesuaikan dirinya terhadap keinginan si anak tadi. Baik, Pak Ustadz. Untuk kaidah terakhir ini, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu kaidah tentang antara pemaksaan dan penekanan. Nah, ini yang tadi Pak Ustadz singgung ya, pemaksaan dan penekanan. Kaidahnya berbunyi, al-ikrah yuskitut tasarruf rukhsatan minallah. Pemaksaan itu, al-ikrah, pemaksaan, menggugurkan dampak dari perbuatan sebagai keringanan dari Allah. Menggugurkan dampak dari perbuatan sebagai keringanan dari Allah. Nah, ini kalau baca artinya memang agak nggak enak. Kalau kita ngerti bahasa Arab, lebih paham bahasa Arab. Baik, silakan Pak Ustadz, ini maksud dan aplikasinya bagaimana? Iya. Dasarnya adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang bebas memilih untuk masuk agama Islam atau tidak. Ya kan? Bahkan ketika dia masuk Islam, ada beberapa aturan yang tidak boleh dipaksakan, dan sebenarnya ada yang dipaksakan tetapi sebenarnya bukan pemaksaan, tetapi masuk ke dalam unsur tekanan, bukan ini ya, ditekankan seperti itu. Yang paling isu yang paling penting dalam masalah ini adalah mengajarkan anak untuk salat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Kemudian pukullah seandainya anak tidak mengerjakan sholat pada usia 10 tahun. Ini yang menjadi masih ada kesamaran dalam memahami hadis ini. Barangkali timbul pertanyaan, kok Islam mengajarkan pukulan? Apa itu kekerasan? Apa bagaimana mungkin kebaikan dipaksakan dengan cara memukul anak? Sebagainya. Betul. Saya ingin menjelaskan hadis ini duduk perkaranya seperti apa. Pada usia 7 tahun, anak diperintahkan untuk sholat. Artinya bukan hanya perintah, Angus cepat sholat, bukan seperti itu yang maksud dari perintah sholat. Melainkan adalah menanamkan pemahaman yang selengkap-lengkapnya tentang sholat, kedudukan sholat, fadilah sholat, dan sebagainya. Esensi sholat itu seperti memperkenalkan anak itu dengan sifat-sifat Allah sebagai zat yang disembahnya. Cara praktis adalah umur 7 tahun itu orang tua membacakan buku sambil memerintahkan sholat, membacakan buku tentang sholat sehingga pemahamannya terus bertambah, dan itu diberikan waktu oleh Rasulullah SAW sampai umur 10 tahun. Berarti ada waktu 3 tahun
untuk menanamkan atau mengembangkan wawasan anak tentang pentingnya sholat itu sendiri. Sholat. Ya, lalu ketika umur 10 tahun, maka di situ diizinkan untuk menghujamkan. Ketika anak belum sampai, padahal memori dia, dalam pikiran dia sudah tertanam konsep-konsep tentang sholat. Tetapi anak belum ada perhatian yang serius dengan sholat. Maka tujuan dari memukul itu yang tentunya dalam fikih dikatakan tidak boleh sampai melukai, tidak sampai menyakiti, tetapi cukup dengan suaranya saja yang ini ya, yang bisa menimbulkan gitu. Di situ tujuan dari memukul itu adalah menghujamkan pesan-pesan yang sudah ada dalam pikiran anak itu untuk dihujamkan ke dalam hatinya melalui pukulan. Gitu ya, untuk ditekankan makna itu yang sudah nempel di otak itu ditekankan masuk untuk bisa masuk ke dalam hatinya. Dan cara ini hanya merupakan cara Allah mendidik umat orang-orang mukmin. Ya kan, di antara contohnya adalah ketika Allah memberikan kitab Taurat kepada Bani Israel, maka Allah mengambil perjanjian dari mereka. Karena mereka tidak mau menjalankan isi-isi Taurat, maka Allah mengangkat Gunung Tursina di atas mereka. Maksudnya kami angkat Gunung Tursina itu dan kami ambil janji mereka supaya menjalankan kitab ini dengan penuh kesungguhan. Diangkatnya Gunung Tursina itu kalau bisa dikiaskan dengan pukulan. Ya. Jadi maksudnya apa? Ini diancamkan, diberikan tindakan yang konkret agar anak mampu menjalankan pemahamannya itu sendiri. Ya. Halo? Putus. Bentar. Oke, lanjut. Jadi intinya adalah suara Bobi. Bentar. Suara itu nggak jelas. Pecah, suaranya pecah. Lagi nih. Colokan. Distorsi. Masih. Halo? Ya, masih. Colokan ente itu, colokannya tuh. Colokan di jacknya, jack. Coba. Nggak ada, Bang. Belum. Jack NT itu, Jack HP NT itu kayaknya. Gimana? Coba.
Coba, Panas bisa? lagi. Enggak, masih. Tak masuk suaranya, hilang lalu malah. Itu unmute, mute. Unmute. Oh, pecah. Pecah ya. Ke Poppy apa aja? Langsung close dari Poppy aja. Nanti yang Itu aja ya. Mbak, langsung aku closing aja lah kalau gitu, Mbak ya. Gini aja deh. Hmm. Anak kasih rekaman aja. Kasih rekaman. Ya. Boleh. Boleh. Tapi ini Anda closing dulu, tapi. Ya. Tapi ini Anda closing dulu. Ya. Ya. Masukkanlah ente. Nah, biar nampak ente juga situ. Gitu. Oke, mantap. Ada, itu aja. Nah, gitu. Oke. Oke, baik pemirsa. Memang demikian aktivitas atau kelakuan untuk memaksa tidak ada hal yang bisa kita berikan pembenaran di situ, karena bagaimanapun juga anak itu berkembang dengan tanpa paksaan. Hal-hal yang sifatnya penekanan itu juga sebagai wacana atau cara kita untuk mempertegaskan lagi kepentingan sesuatu, urgensi dari sesuatu yang kita ajarkan atau kita didik kepada anak-anak kita. Tapi ingat, bukan paksaan, bukan dia bentuk paksaan. Baik, untuk pertemuan kali ini saya kira kita sudah dapat banyak pelajaran dari 3 kaidah fikih yang sudah tadi ditampilkan oleh Ustadz Misbahul Munir. Saya kira kita akhiri pertemuan kita untuk sesi kali ini, untuk kemudian kita berjumpa lagi pada pertemuan sesi selanjutnya dengan kaidah-kaidah fikih yang akan nanti ditampilkan oleh Ustadz Misbahul Munir. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Misbahul Munir atas kesempatan waktunya tampil bersama kita, dan mohon maaf kepada seluruh pemirsa Islamic Live jika ada kesalahan dari saya atau kekurangan dari saya. Jika Bapak, Ibu, dan peserta, penonton, pemirsa semuanya memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas, silahkan cantumkan di chat room yang ada. Nanti akan kami rekod dan kami catat pertanyaan itu untuk kami tanyakan kepada narasumber kita pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.